Puluhan anggota Parlemen Eropa tengah menggalang dukungan untuk meminta penyelidikan resmi terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. Kontroversi ini muncul setelah FIFA mencabut skorsing kartu merah striker Amerika Serikat Valérien Balogun di Piala Dunia 2026 yang diduga kuat terjadi akibat intervensi Presiden AS Donald Trump. Update tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026, begini kata Erick Thohir. Bek Belanda berdarah Nusantara, KDTT disambut layaknya pahlawan Garuda. Ada 4 nama lain yang muncul, itu gimana prosesnya? Ya proses, sabar. Yang penting kan kami di PSSI serius membangun tim nasional. Ini yang kita coba terus jaga konsistensinya supaya kembali pengalaman timnas kita bisa terus meningkat ya untuk persiapan kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Profil klubnya belum sempurna, belum bonafit gitu. Itu problematiknya. Orang lupa mengurai akar permasalahan tapi nggak tahu mau nariknya dari mana gitu loh. Sementara sepak bola udah berubah eranya. Bukan era perserikatan lagi, tetapi era profesional. Artinya dalam membangun sepak bola Indonesia, klub profesional yang harus jadi lokomotif untuk narik. Kenny TT, PKD asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia, tengah menikmati masa liburnya di tanah air bersama keluarga. Tidak hanya berwisata, pemain yang pernah memperkuat Fulham itu juga menyempatkan diri mengunjungi sebuah sekolah berinteraksi langsung dengan para siswa dan menciptakan momen penuh dengan kehangatan yang segera menjadi sorotan publik. Kehadiran TT di Indonesia sontak menarik perhatian pecinta sepak bola nasional. Meski kunjungannya bersifat pribadi, antusiasme masyarakat menunjukkan betapa besar perhatian terhadap pemain-pemain diaspora yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Interaksi sederhana seperti menyapa siswa, berbagi cerita hingga berfoto bersama seakan menjadi simbol kedekatan emosional antara TT dan tanah leluhurnya. Bagi publik Indonesia, momen ini lebih dari sekadar liburan seorang pesepak bola. Kehadiran TT menyalakan kembali harapan dan imajinasi tentang kemungkinan pemain keturunan mengenakan jersey Garuda suatu hari nanti. Meski belum ada kepastian atau pernyataan resmi, antusiasme publik di media sosial jelas memperlihatkan betapa besar keinginan melihat bintang-bintang diaspora memperkuat timnas. Solidaritas dan sambutan hangat terhadap TT juga mencerminkan tren baru dalam sepak bola Indonesia. Keterbukaan terhadap pemain keturunan yang memiliki ikatan darah dan budaya dengan Nusantara. Jika kesempatan itu datang, berarti kunjungan pribadi TT tetap menjadi cerita indah yang menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang akar, identitas dan ikatan emosional yang melampaui batas negara. Valérien Balogun mendapat kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia Herzegovina pada 1 Juli 2026. Berdasarkan regulasi, ia seharusnya absen pada laga berikutnya melawan Belgia di babak 16 besar. Namun FIFA secara mengejutkan mencabut hukuman tersebut sehingga Balogun tetap bisa tampil. Presiden AS Donald Trump mengakui telah menghubungi Infantino untuk meminta peninjauan ulang hukuman Balogun. Keputusan ini menjadi presiden baru untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Piala Dunia. Kartu merah tidak berujung pada skorsing. UEFA menyebut keputusan itu tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan. It is a decision from the FIFA that with the evidence that happened before. and that's it. If that happened, if you can find, it's not too many time ago. You can find some situation that happened the same that, and that for me is very good for football, is to celebrate, because if some in the next game or the game that they are playing now and some unfair thing happen,
you have the possibility to go and to reverse the decision. Decision that came from the VAR, from situations that are slow motion, that never is the reality of what happened on the pitch. Anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Walters, Daniel Fuchsang memimpin inisiatif untuk mendorong penyelidikan. Mereka menilai keputusan FIFA sebagai aib dan penyimpangan terhadap keadilan. Hingga kini 35 anggota Parlemen Eropa telah menandatangani surat dukungan agar UEFA mendesak Komite Etik FIFA menyelidiki Infantino. Selain kasus Balogun, para legislator juga menyoroti pemberian FIFA Peace Prize kepada Donald Trump yang dianggap mencederai prinsip netralitas politik FIFA. Dugaan bahwa FIFA semakin tunduk pada tekanan politik sehingga mengancam independensi organisasi sepak bola dunia. Infantino membantah adanya intervensi politik, menegaskan bahwa keputusan diambil oleh Komite Disiplin FIFA yang bekerja independen. Namun fakta bahwa ia menerima panggilan langsung dari Trump tetap menimbulkan keraguan besar di kalangan politisi Eropa dan pejabat olahraga. Kasus ini berpotensi menjadi krisis kredibilitas FIFA dengan sorotan tajam terhadap kepemimpinan Infantino. Jika penyelidikan resmi dilakukan, hasilnya bisa menentukan masa depan Infantino sebagai presiden FIFA. Lebih luas lagi, kasus ini menegaskan tantangan besar dalam menjaga netralitas politik olahraga internasional, terutama di ajang sebesar Piala Dunia. Kontroversi pencabutan skor Balogun telah memicu gelombang kritik internasional. Parlemen Eropa kini menuntut transparansi dan akuntabilitas FIFA dengan fokus pada dugaan intervensi politik Donald Trump dan peran Gianni Infantino. Jika penyelidikan berjalan, kasus ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan antara politik dan sepak bola dunia. Timnas Indonesia menatap agenda padat dalam beberapa bulan ke depan, termasuk gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada September sampai Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 akan diadakan perdana mulai tanggal 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dengan peserta yang berisikan tim Asia Tenggara dan undangan. Dalam pelaksanaannya, FIFA ASEAN Cup 2026 akan menggunakan format dua divisi yang masing-masing berisikan tim-tim yang ditentukan berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Sebelumnya muncul kabar jika Indonesia menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun langsung untuk melobi FIFA untuk mengupayakan Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Kabar tersebut disampaikan saat Erick Thohir bertemu Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Prabowo Subianto surati FIFA. Erick Thohir mengatakan jika FIFA telah memberikan respon positif terkait pencalonan Indonesia di ajang ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah, ujar Erick waktu itu. Di samping membahas peluang menjadi tuan rumah FIFA ASEAN, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan tim nasional Indonesia. Erick menyatakan bahwa kepala negara menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap seluruh program Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia atau PSSI. Selain itu, Erick juga memastikan Presiden Prabowo mendukung seluruh program PSSI yang berfokus pada pengembangan timnas Indonesia, termasuk persiapan menuju Piala Dunia 2030. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ungkap Erick. Update tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Namun dalam keterangan terbarunya, Erick Thohir mengatakan jika FIFA belum memberikan kabar terbaru terkait tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Erick Thohir mengatakan jika FIFA masih fokus di Piala Dunia sehingga belum ada informasi lebih lanjut. Belum, masih menunggu. FIFA masih sibuk Piala Dunia, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Kompas.com di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Rabu 8 Juli 2026. Terkait calon lawan yang dihadapi, Erick tak memberikan jawaban secara pasti. Namun dia memastikan seluruh tim ASEAN merupakan calon lawan timnas Indonesia. Lawan siapa? FIFA ASEAN? Ya kira-kira negara ASEAN, tutupnya.